Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-12 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video kali ini, kita akan bahas mengenai properti padding dan margin pada CSS. Baik, sebelum itu saya sudah menyiapkan pertemuan 12.html dan style 12.css. Ini saya sudah hubungkan ke style 12.css menggunakan link CSS atau style 12.css. Di sini saya sudah menyiapkan 3 paragraf ya untuk mengenai bahan ajaran kita nanti. Dan di sini saya sudah menjalankan web browser saya. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai properti pada padding, margin pada CSS. Ada 2 hal yang harus diketahui ya. Di sini, pertama bahwa semua elemen atau tag pada HTML itu akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan di browser. Elemen form adalah kotak, tag H1 sampai H6 itu adalah kotak. Nah, misalnya, saya punya tag P ada di sini. Ya. Di sini saya sudah isi dengan rem. Maka, ini adalah kotak. Supaya lebih jelas, kalau ini adalah kotak, kita bisa tambahkan properti CSS di sini ya, yang namanya background color. Kita coba di style 12.css. Tagnya adalah P. Lalu ke awal. Lalu saya tambahkan properti background color. Misalnya di sini saya coba warna aqua. Saya refresh browsernya. Nah, maka dia akan dicetak sebagai kotak. Dan kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari kotak tersebut menggunakan properti width dan height. Misalnya di sini saya menambahkan properti untuk lebarnya width. Di sini 200 pixel. Untuk tinggi sama menggunakan height. Sini saya juga menggunakan 200 pixel. Ya. Sini saya refresh. Apa? Ini adalah kotak. Jadi, saya kembali bahwa semua elemen atau tag pada HTML itu akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan di web browser. Dan kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari kotak tersebut menggunakan properti width dan height. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, semua elemen HTML pada itu memiliki padding dan margin pada default. Nah, dia kita lihat. Pada kotak ini ya, ada space itu di bagian atas di sini. Begitu pula ada di bagian sebelah kiri. Ya,
padahal kita perlu menggunakan properti dari padding dan margin. Nah, untuk menghapus padding dan margin default dari semua teks HTML, kita bisa saja menggunakan selector universal. Caranya, di sini, saya enter 1 kali, shift angka 8. Lalu, karena kita akan menghapus padding default dari semua teks HTML, ya, padding, no pixel, dan margin, no pixel. Ya, jadi dengan gini semua elemen atau tag table itu kita menghapus margin dan padding pada paragrafnya. Ya, kita refresh browsernya. Nah, maka elemen ini akan menghapat bagian atas dan sisi kiri ya. Karena kita sudah menghapus padding default dan margin default dari elemen tersebut. Jadi, shelter ini kita sebut dengan shelter universal. Yang artinya, semua teks HTML, paddingnya no, marginnya no. Nah, baik sampai di sini, saya berharap sudah ada bayangan. Bayangan mengenai kedua hal tersebut, bahwa semua teks HTML akan dianggap sebagai kotak pada saat dijalankan web browser, dan setiap elemen pada HTML itu memiliki padding dan margin default. Nah, selanjutnya, kita baru akan masuk ke topik pembahasan kita mengenai padding dan margin. Dan untuk padding, jika kita perhatikan elemen ini atau paragraf ini, itu dapat di sisi bagian atas dan sisi di sebelah kiri. Jika kita ingin ada jarak, ya, antar elemen ini ya, paragraf ini dengan keempat sisinya, itu kita bisa menggunakan properti yang namanya padding. Jadi di sini, jika saya tambahkan padding seperti ini, padding, ya, saya di sini 20 pixel. Jika saya refresh browsernya, maka ya, ada jarak ada di keempat sisi, di atas 20 pixel, di sisi sebelah kanan 20 pixel, di sebelah kiri 20 pixel, di bagian bawah ada 20 pixel. Nah, dari sini sudah bisa dilihat bahwa padding adalah jarak antara isi ya, atau konten dengan garis tepi. Nah, dengan menggunakan properti padding seperti ini, 20 pixel, maka ini akan berlaku keempat sisi, itu atas, kiri, bawah, dan kanan. Jika kita ingin menentukan salah satunya, misalnya saya akan memberikan padding di sisi kiri. Di sini, saya ganti padding left 20 pixel. Nah, ini khusus untuk sebelah kiri. Jika saya refresh, maka itu sisi kiri ya. Jika saya ingin menambahkan padding di bagian atas ya, di sini saya ada properti padding top, ya, ini boleh ada klik,
20 pixel juga. Nah, ada di sini ya. Atau di sini saya ganti 15 pixel. Nah, kemudian di sini pending bottom untuk mematikan di padding di bagian bawah 15 pixel. Kemudian kita lihat bilang sisi bawah itu adalah sebanyak 15 pixel, sisi kiri 20 pixel, bagian atas 15 pixel. Jika kita ingin menambahkan padding sebelah kanan dengan nilai yang berbeda, di sini kita akan namakan padding right. Lihat 20 pixel ya. Kalau saya refresh, nah padding right 20 pixel, padding top 15 pixel, dan padding bottom 15 pixel, dan padding right ada 20 pixel. Jadi, jika kita tulis properti padding seperti ini, 20 pixel akan berlaku padding seperti ini. Itu akan berlaku keempat sisinya. Nah, ini spasi sisi kiri, kanan, bawah, dan atas. Dan kita juga bisa menggunakan seperti ini. Padding 20 pixel. Dan di sini kita tambahkan 15 pixel. Jadi ada dua nilai di dalam properti padding ini. Nilai yang pertama itu memberikan diperlukan untuk padding di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi padding top 20 pixel, padding bottom 20 pixel. Ini angka kedua diberlakukan untuk padding di sisi sebelah kiri dan di sebelah kanan. Padding left 15 pixel, padding right 15 pixel. Bisa sudah refresh ha. Selanjutnya, jika kita ingin ada jarak atau space antara elemen 1 dan elemen 2, dengan kotak 1 dan kotak 2, di sini kita bisa menambahkan properti yang namanya margin. Pertama di sini itu margin. Margin 20 pixel. Jika kita nulis properti seperti ini ya, margin 20 pixel, maka kompetisi itu menggunakan margin 20 pixel. Topnya 20 pixel, kirinya 20 pixel, bottom 20 pixel, dan right 20 pixel. Nah, kalau saya refresh, semua. Nah, maka akan ada jarak antara elemen 1 dan elemen 2. Jika saya tambahkan di sini paragrafnya, saya tambahkan paragraf di sini ya, paragraf 3. Nah, sekarang sudah ada 3 elemen atau 3 paragraf. Nah, jika kita ingin memberikan margin atau jarak di sisi tertentu, di sini bisa kita tambahkan sama ketika kita menggunakan properti padding. Misalnya di sini margin left, maka yang menggerak itu cuma di sisi sebelah kiri. Margin left 20 pixel. Jika top
maka yang diberikan margin hanya di bagian atasnya. Dan dengan jika kita singkat seperti ini, maka di setiap sisinya akan ada 20 pixel. 20 pixel dari atas, 20 pixel dari sisi kiri, 20 pixel dari bawah, 20 pixel dari sebelah kanan. Dan untuk di sisi sebelah kanan itu tidak kelihatan efek apapun ya. Karena tidak ada elemen di sampingnya. Kita juga bisa mengatur marginnya pada elemen tertentu. Misalnya di sini, saya akan menemukan margin di elemen kedua atau di paragraf kedua. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan ini ya, margin di dalam teks P. Nah, begitu menggunakan margin di sini, maka semuanya kotak ini akan bergerak karena saya letaknya adalah P. Ini saya hapus. P ini kan menjadi default. Untuk paragraf 2, di sini saya akan menambahkan kelas. Nama kelasnya P2 atau paragraf 2. Saya memberikan margin pada paragraf 2. Di sini, titik P2. Margin left 20 pixel. Nah, mata yang menggerak itu cuma kotak kedua. Sekarang itu adalah kelas V2, P2. Atau saya tambahkan di sini khusus untuk bagian atas margin top, in top, (30 pixel bagian atas untuk bottom margin bottom klik anggaplah 10 pixel. Saya refresh. Nah, untuk sebelah kanan, kalau saya tambahkan di sini margin right, saya kasih 30 pixel. Kelihatan tidak ada perubahan ya. Karena sama tadi tidak ada elemen di sebelah kanan dari kotak kedua ini. Dan kita juga bisa singkat pun sama margin seperti ini. Margin 20 pixel. Nah, atas 20, kiri 20, bawah 20, dan kanan 20 pixel. Nah, selain angka, kita juga bisa menggunakan ini ya, margin auto. Ketika tuh penulisan margin seperti ini ya, margin kemudian nilainya adalah auto, maka elemen tersebut akan difungsikan ke tengah ya, secara horizontal. Terus, ketika saya refresh, maka ia akan berada di posisi tengah dari elemen pembungkusnya. Di kebetulan yang kedua itu pembungkusnya adalah body atau selebar web browser. Jika saya memperbesar, ia akan terkemas secara horizontal berdasarkan lebar dari elemen.
Nah, jika kita perlu polos lagi mengenai properti padding dan margin ini, kita bisa melakukan seperti ini. Untuk SP2 ini, saya hapus dulu. Untuk properti padding di sini saya hapus juga. Dan di sini tidak ada properti padding dan margin kecuali universal selector. Saya refresh. Maksudnya mata ia akan menjadi kembali normal. Kita kan terus mengenai margin dan padding. Saya kembali ke pertemuan 12.html. Ketiga paragraf ini akan saya bungkus ke dalam sebuah elemen div dengan nama kelas container. Kita container ini untuk membuat kelas dengan nama container alutek. Enter di keyboard. Kemudian yang tutup div ini, tab klik kanan, kita cut, kita pindahkan ke posisinya. Kita klik kanan, copy, sudah kita paste, tahu kita sini itu pengkawal dan top div. Biasa, jadi saya ulang kembali bahwa ketiga elemen ini atau ketiga paragraf ini itu berada di dalam sebuah kelas yang namanya container. Ketika kita saya refresh itu tidak ada perubahan apapun ya. Nah, kita bisa mengatur padding yang ada di dalam kontainer ini. Pesta 12 S, kelasnya kontainer. Kemudian, supaya kelas kontainer ini kelihatan, saya tambahkan properti background color seperti ini. Kita akan coba warna blue violet. Saya tentukan lebar dan tingginya. Untuk kontainer ini, lebarnya 250 pixel. Lalu tingginya, saya kasih 800 pixel. Nah, kemudian kita refresh. Nah, jadi ketiga kotak ini atau ketiga paragraf ini itu berada di dalam sebuah kelas yang namanya container atau dibungkus dengan nama kelas yang namanya container. Nah, supaya kontainer ini berada ketemu secara horizontal, di sini kita bisa tambahkan properti margin dengan nilai auto. Nah, saya refresh browsernya. Maka kontainer ini akan ketemu secara horizontal ya. Nah, sampai di sini kita bisa mengatur padding dari semua elemen yang ada di dalam kontainer ini. Kalau saya tambahkan di sini, padding. Padding 20 pixel. Seperti ini. Maka keempat sisinya itu 20 pixel. Kalau saya refresh, maka sekarang ada 20. Sisi kiri itu ada 20 pixel. Sisi atas 20 pixel, bawah 20 pixel, dan kanan 20 pixel. Untuk mengatur kotak ini atau mengatur elemen ini atau di dalam, kita bisa menggunakan yang namanya margin. Seperti ini. Indikasi margin adalah selector P atau
paragrafnya yang bukan kontainernya. Saya kasih di sini margin. $20 pixel. Nah, saya refresh kakak. What the mean? Jika ingin mengatur jarak antara teks dengan garis tepi pada warna background ini, atau baru kita gunakan yang namanya padding di sini. Padding 10 pixel. Upos ke paragraf ini Maka second refresh. Maka akan ada jarak ke keempat sisinya 10 pixel dari atas, 10 pixel dari kiri, 10 pixel dari bawah, dan 10 pixel dari kanan. Baik, begitu mungkin mengenai properti padding atau